Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita ini berbicara tentang sesuatu yang buruk, kita ini lebih banyak minimal sering mengarahkan pembicaraan kita ini pada orang lain. Padahal belum tentu orang lain itu lebih buruk daripada diri kita atau sesuatu yang buruk itu ada pada orang lain. Jangan-jangan sesuatu yang buruk itu ada di dalam diri kita. Satu contoh, misalnya ketika kita mengatakan ada orang yang sombong. Wah, dia sombong, mereka sombong. Jangan-jangan pernyataan itu datang dari kita yang sesungguhnya memiliki kesombongan untuk merasa lebih hebat daripada orang yang kita anggap sombong. Atau ada orang yang kita anggap pelit karena dia itu kita lihat, kita pandang, kita ketahui tidak pernah bersedekah. Jangan-jangan penglihatan kita itu salah. Boleh jadi dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dan jangan-jangan kita ini bersedekah karena sikap riak kita, sum'ah kita, atau ujub kita. Jangan-jangan begitu. Jadi sekali lagi, kita jangan terlalu banyak melihat kesalahan orang lain. Jangan-jangan masih banyak kesalahan yang ada pada diri kita yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita perhatikan, kita tidak pernah menilai dengan sejujur-jujurnya. Padahal ketika kita itu memiliki ketidakbaikan, keburukan atau kekurangan dan kita tidak mau memberikan penilaian yang objektif terhadap diri kita akan terpuruk di dalam keburukan keburukan dari waktu ke waktu. Nauzubillah min dzalik. Nah, salah satunya adalah tuduhan munafik atau nifak. Nah, kemunafikan itu ketika kita bicarakan, kita lebih banyak melihat orang lain. Sehingga ketika kita membaca hadis ayatul munafikin salah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wah, kita lalu memperhatikan siapa orang yang terindikasi dengan 3 hal itu. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong cenderung berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji seringkali mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya berkhianat. Wah, lalu kita temukan si A, si B, si C dan sebagainya. Nah, pernahkah kita itu menilai? Jangan-jangan kita ini juga memiliki indikator seperti itu. Pernah nggak kita menilai seberapa mungkin kita ini setelah berkata jujur? Jangan-jangan kita ini juga sering berbohong dengan apa yang kita katakan. Yang kedua, mungkin kita juga sering menyalahi janji, tetapi seringkali kesalahan yang kita lakukan itu tidak kita nilai dengan baik dan benar. Dan jangan-jangan kita ini juga belum cukup amanah untuk mengemban amanah yang datang dari siapapun sehingga kita ini bisa disebut sebagai orang yang berkhianat. Nah, 3 indikator itu jangan-jangan ada pada diri kita sehingga kita ini sebenarnya orang yang tengah terkena penyakit nifak. Dan itulah penyakit hati. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin.
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ada di antara manusia yang mengatakan, kami ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahlah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan oleh kedustaan mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita telaah ayat ini dengan seksama. Saya seringkali mengatakan begini, kita mencoba untuk menelaah ayat ini. Pertama, kita mengerti artinya apa, terjemahnya apa. Lalu bagaimana para ahli tafsir itu menjelaskan. Lalu kita renungkan dalam-dalam. Untuk kemudian kita hayati dan kita coba untuk kita yakini. Dan pada saatnya insya Allah kita pun akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan yang datang dari Allah, dan bahkan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang tidak hanya berupa larangan dan perintah, tapi juga berisi sesuatu yang memberikan guidance, memberikan arah, memberikan petunjuk pada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Dan inilah yang kemudian dikatakan kita ini melakukan tadabbur Al-Quran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk ditelaah. Kita telaah pelan-pelan. Saya katakan bahwa ketika Allah pada ayat sebelumnya, pada ayat 1 sampai ayat 7 pada surat Al-Baqarah telah menyinggung tentang orang-orang yang beriman atau mukmin sejati, kemudian dilanjutkan dengan kelompok antitesis mereka, yaitu orang-orang kafir atau kafir sejati, maka di dalam ayat 8 sampai 10 Allah menyebut kelompok ketiga, yaitu orang-orang munafik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dari sisi lahiriah termasuk kelompok orang yang beriman, tapi dari sisi batinnya termasuk kelompok orang-orang kafir. Mereka oleh para tafsir, mereka oleh para mufasir, para ulama tafsir dikatakan lebih jelek dibandingkan orang-orang yang kafir sejati, bahkan dibandingkan dengan orang kafir yang paling jelek sekalipun. Mengapa? Nah, nanti kita coba untuk kita telah. Nah, Allah menyinggung tentang orang-orang yang beriman atau mukmin sejati di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 1. Nah, kemudian dilanjutkan dengan orang-orang kafir atau kafir sejati pada ayat yang terangkai. Jadi kalau kita bicara tentang surat Al-Baqarah, pertama Allah berbicara siapa orang-orang yang beriman itu, yang kemudian dari keimanannya itu tumbuh ketakwaan. Tapi kemudian pada ayat sesudahnya Allah menyatakan tentang siapa orang kafir sejati, sehingga pada saatnya kita akan bisa membandingkan mukmin itu seperti apa, kafir itu seperti apa. Nah, pada ayat 8 sampai 10 Allah menyatakan, menyinggung tentang orang-orang yang bukan dari kedua kelompok sebelumnya, bahkan jadi kelompok ketiga, karena dari sisi lahiriah mereka menyamai kelompok pertama, sedangkan dari sisi batinnya mereka menyamai kelompok kedua. Dari sisi lahiriah, orang-orang munafik itu seperti orang yang beriman, tapi dari sisi batinnya mereka seperti orang-orang kafir. Mereka dinyatakan sebagai calon penghuni neraka yang paling bawah. Nah, di dalam ayat ini, misalnya pada ayat 8 kita mulai, dinyatakan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nah,
Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian orang yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Padahal mereka itu di dalam hatinya tidak, sama sekali tidak beriman. Kepura-puraan mereka itu selalu mereka tambahkan dalam perkataan dan tindakan-tindakan yang sifatnya manipulatif dan penuh dengan tipu daya. Lalu pada ayat ke-9 dikatakan yukhadi'un Allah. Mereka itu menipu Allah dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, jika ada yang mengatakan apa sisi penipuan mereka terhadap Allah dan kaum mukminin? Ini pertanyaan yang sering kali muncul. Jawabnya sederhana. Jawabnya adalah dengan keimanan dan keislaman yang mereka tampakkan, di mana menurut pandangan mereka akan dapat mengelabui Allah, padahal mereka tidak tahu keagungan dan kesempurnaan Allah. Sedangkan penipuan mereka terhadap orang-orang yang beriman, yaitu sangkaan mereka bahwa mereka, kaum mukminin, tidak mengetahui kekufuran dan permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam jiwa mereka. Mereka bisa saja menipu orang lain, menipu manusia, menipu sesama manusia. Tetapi ya sangat tidak mungkin mereka itu menipu Allah. Allah mengetahui dengan ilmunya terhadap kekufuran dan kejahatan yang mereka sembunyikan dan tidak mereka buka secara terang-terangan. Namun Allah memang tidak membongkar rahasia-rahasia mereka dan tidak satu pun dari wahyu Allah yang menyinggung mereka dengan menyebut nama-nama mereka. Sehingga ada orang yang bisa terkecoh dengan penampilan mereka. Nah, sekarang ini para jamaah yang ya, ada proyek pencitraan yang dibuat oleh orang, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, yang memunculkan citra positif terhadap orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang baik. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tercitrakan baik karena bisa menipu banyak orang. Sementara orang-orang baik yang tidak pandai mencitrakan diri sebagai orang baik, bahkan bisa dinilai buruk oleh orang-orang lain karena apa? Dia gagal mencitrakan dirinya sebagai orang baik. Bahkan orang-orang yang punya sikap natural, tindakannya itu ya serba natural. Karena mereka itu lugu apa adanya, mereka itu seringkali tidak mendapatkan pujian, penghormatan, dan pengakuan dari banyak orang karena kalah pamor dengan orang-orang yang ditampilkan dengan pencitraan yang sangat baik. Nah, selanjutnya ketika dinyatakan wa ma yukhadi'una illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, manakala mereka itu menipu Allah yang tidak akan pernah Allah itu tertipu, maka mereka dengan sendirinya menipu diri mereka sendiri karena penipuan itu bisa efektif bila diarahkan terhadap orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal yang bersifat batiniah. Jadi kalau orang-orang yang mereka tipu, mereka bisa tertipu karena hal yang bersifat batiniah dari orang-orang munafik itu tidak pernah tertampakkan secara jelas di hadapan orang banyak. Dengan mata kepala kita tidak pernah tahu siapa orang munafik itu. Tapi bagaimana mungkin orang munafik itu menipu Allah, karena Allah Maha tahu. Jangankan yang tidak ditampakkan oleh perilaku mereka, apa yang ada di dalam hati mereka yang sangat tersembunyi pun Allah tahu. Nah, kemudian rangkaian kalimat wa ma yash'urun, sedang mereka tidak sadar, mereka itu tidak tahu bahwa akibat dari penipuan yang mereka lakukan itu akan menjadi bumerang bagi mereka, karena Allah tidak akan pernah bisa mereka tipu. Dan pada saatnya ketika tipuan-tipuan mereka itu diketahui oleh orang banyak, mereka akan mendapatkan stigma sebagai penipu, pembohong, dan pada saatnya sulit bagi orang untuk mempercayainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya pada ayat yang ke-10 dinyatakan, pada ayat terakhir dinyatakan, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Maksudnya apa? Maksudnya kerusakan yang terjadi pada akidah mereka, baik disebabkan oleh keraguan dan kemunafikan, ataupun oleh keingkaran dan pembanggangan dan pendustaan mereka, itu adalah sesuatu yang disebut sebagai marad, penyakit. Yaitu penyakit hati. Karena apa terjadi pada akidah mereka? Mereka ragu, mereka tidak yakin, dan mereka ingkar sebenarnya. Mereka membangkang, mereka mendustai ayat-ayat Allah. Tetapi mereka berusaha untuk menampilkan diri seolah-olah mereka adalah orang yang beriman. Ini adalah penyakit hati. Maka
Katakan oleh Allah selanjutnya, fazadahumullahu marada. Lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Hal itu selalu terjadi dan akan terus terjadi. Artinya apa? Begitu orang munafik itu menikmati kemunafikannya, maka penyakit hatinya akan bertambah kuat. Semakin hatinya itu akan bertambah penyakit karena Allah menambahkan penyakit di dalam hatinya. Hal itu selalu terjadi. Begitu Rasulullah SAW mendapatkan nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah dari Allah, baik yang bersifat material maupun material. Ya, mereka itu selalu ada di samping Rasulullah pada waktu itu dengan kemunafikannya, dan mereka selalu hadir di sisi Rasulullah seolah-olah mereka itu adalah pengikut Rasulullah. Oleh karena itu, mereka selalu diuji dengan keraguan yang selalu bertambah-tambah, penyesalan yang selalu menyertai, dan kenapa kemunafikan yang selalu berlebihan? Karena apa? Karena mereka tidak pernah menyadari kesalahan yang ada pada dirinya. Dan inilah yang kemudian dikatakan Allah, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih berupa siksaan yang sangat menyakitkan di akhirat kelak, disebabkan mereka telah berdusta. Dinyatakan di dalam ayat ini bimakanu yakribun. Maksudnya dalam pengakuan keimanan mereka itu ada sesuatu yang salah. Karena mereka bukan orang yang beriman. Nah, pengakuan-pengakuan keberimanan itulah yang kemudian mengakibatkan Allah marah. Dan kemarahan Allah itu diwujudkan dengan mengadab mereka, dan bukan tidak mungkin adab itu bisa terjadi di dunia ketika mereka, dalam bahasa Jawa, koyak, ketahuan orang, tersingkap kemunafikan yang ada pada diri mereka, sehingga kebohongan mereka yang sudah selama ini mereka tutupi terbongkar sebegitu rupa, dan pada saatnya orang akan tidak percaya pada diri mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ketika kita bicara mereka, coba kita kembalikan pada diri kita. Ketika kita itu melakukan kebohongan-kebohongan pada orang banyak dengan mencitrakan diri kita sebagai orang yang baik, padahal kita belum sebaik yang kita citrakan, disitulah sebenarnya kita itu telah menjadikan diri kita berpenyakit hati. Nah, ketika kita masih suka berbohong, ketika kita masih suka menyalahi janji, ketika kita masih suka berkhianat dengan amanah yang dipercayakan pada diri kita, disitulah sebenarnya nifak itu masih ada di dalam diri kita. Dan disitulah sebenarnya kita harus sadar. Mari kita perbaiki. Mulai saat ini jangan berbohong. Mulai saat ini jangan menyalahi janji, jangan mengingkari janji, dan mulai saat ini jangan berkhianat terhadap siapapun yang telah mengamanahkan sesuatu pada diri kita. Jadi mari kita mencoba untuk inward looking, jangan outward looking terus. Lihatlah ke dalam. Ini peringatan pada diri kita bahwa kedustaan yang pernah kita lakukan, ketika kita berjanji dan kita ingkari janji kita, dan pada saat kita belum bersikap amanah, disitulah sebenarnya kemunafikan itu ada di dalam diri kita. Dalam kita, dan andai kata kita biarkan semua itu di dalam diri kita, maka sesungguhnya kita telah memelihara penyakit hati kita, dan pada saatnya Allah akan menambah penyakit hati kita itu menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya kita semakin akan mencintai kebohongan dan berbohong terus-menerus. Kita pun juga akan selalu berkata apapun dengan janji kita, padahal kita selalu menyayangi janji kita, dan kita pun akan berkhianat terhadap amanah yang dipercayakan pada diri kita. Nah, sekali lagi, tentang firman Allah yang terkait dengan ayat ini, di dalam ayat ini dikatakan ada marad, ada penyakit. Misalnya para ahli tafsir menceritakan ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, apa yang dinamakan penyakit yang ada di dalam diri orang munafik itu? Keraguan. Lalu Allah menambah keraguan itu dengan keraguan lagi, keraguan lagi, keraguan lagi. Karena apa? Mereka memelihara penyakit itu di dalam dirinya. Dan di dalam hati mereka itu selalu ada penyakit-penyakit yang bertambah. Seperti misalnya ketika kita bicara tentang penyakit riya. Banyak orang yang mau bersedekah, tetapi dalam sedekahnya itu ada keinginan untuk mempertontonkan sedekahnya pada orang lain. Itulah sikap riya itu sebenarnya ada pada diri kita. Sehingga sebenarnya sedekah kita itu sedekah bohong-bohongan, bukan sedekah sesungguhnya yang kita laksanakan, kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Nah, disebabkan kedustaan yang kita lakukan, ya, kita dianggap memiliki keraguan.
dengan apa yang kita lakukan. Pada saat kita bersedekah dan dengan sikap riak kita ketika kita bersedekah, disitulah sebenarnya kita tidak yakin bahwa sedekah yang kita lakukan itu adalah sedekah yang seharusnya kita berikan dalam rangka untuk membangun keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah sehingga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga kita ini sebenarnya tengah berdusta dengan sedekah kita. Bahkan mendustakan sesuatu yang sebenarnya harus kita yakini bahwa ketika kita bersedekah Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik pada diri kita sebagai akibat dari sedekah yang kita lakukan itu dengan janji Allah. Dan apakah kita yakin bahwa sedekah yang kita berikan pada orang itu akan memberikan nilai tambah pada diri kita yang oleh Allah memang dijanjikan dengan janji-janji yang jelas sekali bahwa Allah akan mengembalikan sedekah kita itu dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari apa yang kita sedekahkan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga pernah membaca tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan beberapa tafsir yang lain yang semakna. Mereka itu pernah ditanya mengenai hikmah Rasulullah menahan diri dan tidak membunuh orang-orang munafik pada saat berhadapan dengan orang-orang yang jelas-jelas munafik. Padahal beliau itu sebenarnya tahu tokoh-tokoh mereka itu. Karena apa, indikator-indikator mereka itu jelas. Nah, disinilah para mufassir itu memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan itu. Yang salah satunya adalah apa yang ditetapkan di dalam sabda Rasulullah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di situ tertera bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan satu saat kepada Umar bin Khattab. Apa kata-kata Rasulullah itu? Aku, kata Rasulullah, tidak suka kalau nanti bangsa Arab ini membicarakan bahwa orang yang bernama Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Karena apa? Mereka tidak tahu terhadap orang-orang munafik yang sudah jelas indikatornya itu. Sehingga kalau saya membunuh mereka, orang-orang munafik itu, saya yakin bahwa mereka itu memang layak dibunuh. Kalau sekarang itu layak dihukum, mereka layak dihukum menurut pertimbangan saya. Tetapi subjektivitas pertimbangan saya itu tidak mungkin saya jelaskan kepada semua orang. Karena apa? Orang-orang munafik itu tampil dengan tampilan yang luar biasa dan bahkan memukul banyak orang. Sehingga di ketika Rasulullah itu menghukum orang-orang munafik dengan hukuman yang misalnya membunuh orang-orang munafik karena kemunafikannya, pasti ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW bersikap zalim. Nah, mari kita kaitkan di zaman sekarang. Mungkin kita ini berhadapan dengan orang munafik atau kita sendiri itu adalah orang-orang yang terkena sikap nifak itu. Ada penyakit hati kita. Nah, orang-orang lain kan tidak tahu penyakit kita itu. Karena apa? Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang sangat piawai menyembunyikan kebohongan-kebohongan mereka di hadapan orang lain. Sehingga citranya itu sangat bagus karena kepandaian mereka mencitrakan diri. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat baik. Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan terjadinya perubahan pada banyak orang Arab pada waktu mereka itu masuk Islam. Karena mereka tidak tahu hikmah dari pembunuhan tersebut. Padahal pembunuhan yang akan boleh lakukan terhadap orang munafik itu karena kekufuran. Sedang mereka hanya melihat pada apa yang mereka saksikan, lalu mereka mengatakan Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Karena apa? Dengan mata kepala orang-orang munafik yang menurut Rasulullah munafik itu, menurut orang-orang yang tidak mengetahuinya, mereka adalah orang-orang yang beragama Islam dan orang-orang yang beriman. Nah, disinilah Rasulullah itu berhitung ke depan. Dampak dari apa yang dia lakukan itu kira-kira seperti apa. Sehingga Rasulullah itu tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa untuk berbuat sesuatu. Bahkan Imam Al-Qurtubi misalnya di dalam kitab tafsirnya mengatakan demikian itulah yang menjadi ulasan kami dan para ulama yang lain yang telah memberikan penjelasan kenapa Rasulullah itu tidak bersikap tegas terhadap orang munafik dengan ketegasan-ketegasan yang secara subjektif memang bisa dianggap benar, tetapi karena subjektivitas Rasulullah itu belum tentu akan diketahui orang banyak, maka penilaian-penilaian subjektif itu mereka anggap sebagai sesuatu yang salah. Padahal Rasulullah yakin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah menahan diri untuk tidak menghukum orang-orang munafik itu, Rasulullah berkehendak untuk menunda agar orang-orang Islam itu sadar
terhadap orang-orang munafik yang sementara ini tidak dihukum oleh Rasulullah. Sehingga keputusan-keputusan untuk menghukum terhadap orang munafik itu harus dibuktikan di muka hakim, di hadapan hakim yang secara objektif atau minimal intersubjektif diketahui banyak orang. Karena mereka tahu betul, oh ternyata mereka itu memang layak dihukum. Jadi sebelum mereka itu dinyatakan salah di depan pengadilan, mereka jangan pernah dihukum. Karena apa? Hukuman yang dilakukan oleh orang-orang yang melihat ada indikator kemunafikan itu boleh jadi akan tidak diketahui atau tidak difahami oleh orang lain. Nah, disinilah saya sering mengatakan, jangan pernah kita menuduh orang-orang itu munafik. Jangan-jangan tuduhan kita itu ditertawakan oleh banyak orang karena apa? Indikator-indikator yang kita pahami tidak atau belum dipahami orang lain. Selama orang itu masih menampakkan dirinya sebagai orang yang beriman, ya perlakukan mereka sebagai orang yang beriman. Dan jangan tergesa-gesa untuk membuat stigma-stigma negatif terhadap orang-orang yang kita tengare mereka itu punya kepribadian sebagai orang-orang yang disebut munafik. Yang penting adalah bagaimana kita berhati-hati, jangan sampai kita lengah terhadap orang-orang yang sudah kita duga memiliki kepribadian yang seperti itu. Nah, dalam realitas kehidupan sekarang ya kita harus hati-hati terhadap mereka yang punya indikasi, terhadap orang-orang yang terindikasi sebagai orang munafik, terhadap para pembohong, terhadap orang yang suka menyalahi janji, terhadap orang yang berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh banyak orang terhadap diri mereka. Kita harus berhati-hati, termasuk para pemimpin. Pemimpin yang suka berbohong, pemimpin yang suka menyalahi janji, pemimpin yang tidak amanah, itu harus kita sikapi dengan hati-hati, meskipun pemimpin itu di mata orang banyak masih dianggap sebagai pemimpin yang layak dipercaya. Apalagi sekarang ada buzzer-buzzer yang memang dibayar untuk mencitrakan orang-orang tertentu, sehingga orang yang dicitrakan itu menjadi orang-orang yang dianggap baik oleh banyak orang. Nah, orang-orang seperti itu harus kita sikapi dengan hati-hati. Kita jangan percaya pada orang-orang itu, tapi jangan kemudian kita mengambil sikap tegas terhadap orang itu di hadapan banyak orang yang belum tentu orang lain itu tahu persis tentang indikator-indikator yang kita ketahui tentang orang itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya nih kita pahami apa yang ada di dalam ayat 8 sampai ayat 10 surat Al-Baqarah ini. Jadi ketika kita terindikasi sebagai orang munafik, mari kita segera bertaubat. Yang kedua, ketika ada orang-orang yang terindikasi sebagai orang munafik, sikap kita adalah berhati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan mudarat dari mereka yang memiliki indikator seperti itu sambil menunggu apa yang tepat, tindakan apa yang paling tepat untuk kita lakukan terhadap mereka di ketika banyak orang yang sudah mengerti tentang diri mereka, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang dipahami oleh banyak orang. Jadi sekali lagi, ketika kita punya penyakit hati sebagai mana yang disebut sebagai orang munafik, segera bertobat. Jangan pernah kita berbohong, jangan pernah kita jalani janji, dan jangan pernah kita itu berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh siapapun pada kita. Dan ketika masih ada orang yang suka berbohong, orang yang suka menyalahi janji, orang yang berkhianat, jangan buru-buru kita bersikap tegas terhadap mereka. Di ketika sikap kita itu kita tengarai akan direspon negatif oleh banyak orang, bersikaplah untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa agar apa yang kita sikapi terhadap orang-orang yang kita duga sebagai orang munafik juga dipahami oleh banyak orang, sehingga keputusan kita untuk bersikap terhadap orang-orang itu benar-benar menjadi keputusan yang bermanfaat karena dipahami oleh banyak orang. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.